warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 41 Sumarekon Serpong. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar kisah tentang perjalanan dakwah Rasulullah ke Taif? Rasulullah SAW lakukan perjalanan ke Taif ditemani Zaid bin Haritsah. Setiap bertemu warga Taif, beliau mengajarkan Islam dan mengajak warga Taif untuk mentauhidkan Allah. Beliau menyerukan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dakwah tersebut mendapatkan penolakan keras dari warga Taif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah sambil melempari dengan batu. Keadaan semakin memprihatinkan. Saat kaki Rasulullah berlumuran darah, Nabi dan Zaid berusaha menyelamatkan diri hingga sampai di kebun milik Utsbah bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah bermunajat kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan yang begitu berat. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa sang Nabi. Malaikat Jibril pun mendekatinya dan berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kau ingin aku timpakan 2 gunung kepada masyarakat Taif? Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan melakukannya." Namun Rasulullah tidak menghendakinya. Beliau justru ingin Allah Subhanahu wa taala menciptakan generasi yang bertakwa yang lahir dari rahim warga Taif. Keoptimisan dan kearifan ini menunjukkan bahwa kesabaran yang luar biasa. Meski dihina, dicaci maki dan dianiaya, Rasulullah tidak dendam kepada masyarakat Taif. Beliau termasuk ulul azmi yang kesabarannya luar biasa. Masya Allah. Demikianlah kisah singkat tentang perjalanan dakwah Rasulullah di Taif. Ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu selain berdoa, bertawakal, dan bersabar, Rasulullah memperlihatkan akhlak yang agung sehingga membuat warga Taif memeluk Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Taif. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad
Muhammad SAW selama 10 tahun di Mekah tidak berjalan dengan baik. Begitu banyak ujian yang beliau lalui. Akhirnya, beliau berencana untuk berdakwah di Taif. Namun, rencana tersebut diketahui oleh Abu Jahal. Mendengar rencana tersebut, Abu Jahal merasa sangat kesal karena Abu Jahal sangat iri, dengki, dan benci dengan agama Islam dan Nabi Muhammad. Abu Jahal segera bergegas pergi ke Taif, mengumpulkan semua warga Taif, memfitnah Nabi Muhammad. Abu Jahal menghasut semua orang di Taif, membolak-balikan cerita. Lalu, Nabi pergi ke Taif dan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan hamba menuju Taif. Sesampainya beliau di Taif, beliau diserang oleh warga. Semua gang, jalan ditutup. Bahkan beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Disoraki, diludahi, dipukuli. Namun, hanya satu kata yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Lalu Nabi berkata, wahai Taif, apa salahku? Warga Taif hanya menjawab dengan lemparan batu dan sorakan. Kemudian Nabi melirih sambil bersedih. Wahai Taif, jika engkau memang tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar. Serentak warga Taif menjawab, tidak bisa Muhammad, kamu masuk tanpa izin, maka kamu harus mati di sini. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka, dan sang kepala kampung berkata, hei, bagaimana jika Muhammad akan benar-benar mati di sini? Pasti kita yang akan repot. Kita harus berurusan dengan kafilahnya Muhammad. Akhirnya, mereka bermusyawarah dan sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi di luar kawasan kampung Taif. Lalu, para pemuda kampung Taif membentuk dua barisan, dan sang kepala kampung berkata, hei Muhammad, jika kamu benar-benar ingin keluar, maka keluarlah lewat jalan itu. Nabi melihat dan sadar bahwa mereka akan melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Namun, Nabi tidak bisa tetap berada di sana, karena di luar sana beliau ditunggu. Itu yang ada di dalam hati Nabi. Akhirnya, Nabi bertawakal dan berjalan menuju jalan itu. Di saat beliau baru berjalan sedikit, beliau dipukul, kenalah ke pelipis kanannya sehingga beliau terpental ke kiri. Di kirinya, beliau dipukul dengan pukulan yang lebih keras sehingga beliau terpental ke kanan. Dan pada saat itu, beliau didorong dengan sangat keras sehingga wajah sucinya tersungkur ke bumi. Beliau dipukuli terus-menerus, jatuh, bangun, hingga akhirnya beliau melewati barisan manusia-manusia itu dengan rasa sakit yang sangat. Beliau meneduh di bawah pohon kurma sambil menatap kampung Taif. Lalu beliau meneteskan air mata dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Tiba-tiba Jibril datang dan berkata, ya Rasulullah, sungguh keterlaluan umatmu itu ya Rasulullah. Rasulullah hanya diam. Lalu Jibril berkata lagi, ya Rasulullah, jika engkau mau, akan kujatuhkan gunung itu di atas kepala mereka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri dan berkata, tidak Jibril, aku masih ingin mereka berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ya Allah. Nabi Muhammad SAW, kasihnya kepada umatnya, tidak mau umatnya tersakiti. Masya Allah kawan-kawan, Sallallahu ala Muhammad. Betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sekian bila dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati serta teman-teman kami yang kami cintai, dalam waktu yang singkat ini perkenalkan kami menyampaikan pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana khalquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dalam kehidupan berbangsa, banyak sekali inspirasi yang dapat kita gali dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah dan menetap dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati masyarakat Yathrib yang beragam suku, ras, dan agamanya. Sebagai seorang utusan terakhir, bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mendakwakan Islam dengan paksa dan kekerasan. Sebaliknya, Rasulullah dan masyarakat muslim berupa menyampaikan kebenaran Islam dengan jalan damai dan mengutamakan akhlak yang mulia. Dari dakwah ini terbukti tidak sedikit penduduk kota Madinah dengan sukarela dan sadar memeluk agama Islam. Meskipun benar Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan perperangan, akan tetapi perang tersebut dalam rangka melindungi keamanan bersama. Menarik untuk dicatat bahwa untuk menciptakan tata kelola masyarakat Madinah yang beragam di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan ini lantas menjadi jaminan untuk hidup damai berdampingan. Meskipun dengan perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan, penduduk Madinah mendapatkan perlakukan dan perlindungan hukum yang sama. Kesepakatan ini lantas dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah menjamin kebebasan menjalankan kepercayaan masing-masing suku, perbedaan agama, dan kepercayaan, tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban menjaga keamanan kota Madinah. Bahkan jika sewaktu-waktu ada ancaman dari luar, seluruh suku dan kelompok harus saling bersatu padu, bekerja sama untuk memperjuangkan ketentraman kota Madinah. Tak heran apabila Tolstoy, seorang filosof dan penulis besar dari Rusia, pernah mengucapkan keagumannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat tulisan artikelnya yang berjudul Who is Muhammad? Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah merupakan tindakan mulia yang patut kita tiru sesuai dengan pepatah Jawa. Ciri orang yang mulia yakni perbuatan dan sikap batinnya halus, mempunyai sikap wibawa serta luhur budi pekertinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila kata yang kurang berkenan. Nasrul mu'minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.